Jadi memang gaya cerita yang ada di dalam Bible dengan yang ada di dalam Al-Quran itu sangat nuansanya itu sangat berbeda sekali, terasa dia. Apalagi kalau teman-teman yang biasa membaca Alkitab dan juga membaca Al-Quran, coba dibandingkan, itu ibarat kata kalau buku ya ditulis oleh penulis yang berbeda gitu. Makanya tidak heran kalau di dalam klaim keislaman orang Islam itu kita mengenal bahwa Taurat itu sudah diubah-ubah, apalagi Injil ya. Injil itu dia yang masuk dalam kanon itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang 4 itu aja sudah nuansanya juga cukup berbeda. Begitu pula yang ada dalam Taurat sebenarnya. Makanya di dalam Taurat itu kalau menurut para sarjana kritik teks itu dibagi menjadi, kalau mereka mengamati dari gaya bahasanya, gaya penceritaannya, mereka bagi itu menjadi 4 sumber yang berbeda juga. Mereka sebut dengan sumber Yahwist, Elohist, Priestly, dan Deuteronomist. Nah itu kalau kita mau membahas ke ranah sana, tapi kita akan sambung yang kitab sebelumnya kan. Nah kemarin kita sudah selesaikan Sefer Bereshit. Sefer Bereshit itu adalah bagian pertama dari dalam Torah. Nah di video yang ini saya mau fokus ke Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar, dan Devarim. Kenapa saya gabung aja ini jadi satu? Karena ini ceritanya itu berfokus pada di zaman Nabi Musa. Jadi Taurat itu, Tauratnya orang Yahudi yang ada di tangan orang Yahudi hari ini, itu ceritanya berfokus dari sejarah sejak penciptaan alam semesta sampai kematian Nabi Musa. Nah, Sefer Bereshit kemarin itu diakhiri dengan kematian Nabi Yusuf, dan kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu membawa keluarganya tinggal di Mesir. Maka kitab Keluaran itu Sefer Shemot, awal dari kisah Nabi Musa lah kita bilang, dalam buku kedua dari dalam Taurat itu, yaitu Sefer Shemot, kitab Keluaran. Itu diawali dengan riwayat Bani Israel berada di Mesir. Ceritanya itu bermula dari Fir'aun di zaman tersebut tidak mengenal lagi kemuliaan atau keutamaannya Nabi Yusuf. Bagaimana jasa-jasa beliau terhadap Mesir, itu dia tidak mengetahuinya lagi, sehingga dia menindas Bani Israel. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam literatur keislaman, sebenarnya lebih cocok lagi dengan yang ada di dalam konteks Torah itu sendiri. Bahwasanya orang Bani Israel, kenapa mereka ditindas oleh Fir'aun, itu karena mereka meninggalkan sebab-sebab kemuliaan mereka. Mereka itu kan adalah bangsa yang sangat dimuliakan di zamannya, Bani Israel itu. Karena mereka memang secara moral mereka paling bagus di antara masyarakat di zaman itu. Tapi karena mereka meninggalkan sebab-sebab kemuliaan mereka, yaitu agama Tauhid, maka mereka ditindas oleh Fir'aun di zaman itu. Dulu mereka itu mengikuti ajarannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di Sefer Bereshit kemarin saya bilang, bukan mustahil bahwasanya raja Mesir yang di zaman Nabi Yusuf itu mengikuti agamanya Nabi Yusuf. Begitu, karena semua nabi kan agamanya Islam. Itu yang kita yakini. Nah, sehingga ketika Bani Israel itu sudah mulai terpengaruh oleh budaya sekitar mereka, yang mereka itu menyembah berhala, bahkan merasuk ke dalam diri mereka itu kecintaan terhadap patung anak sapi, sehingga mereka ikut menyembah-nyembah ilah-ilah lain yang ada di tanah Mesir itu. Maka di periode itulah Allah Subhanahu wa taala mau mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Musa itu tadi. Maka lahirlah Nabi Musa. Jadi Sefer Shemot itu, kitab Keluaran itu nanti masuk di situ setelah riwayat Bani Israel di Mesir, bagaimana mereka ditindas oleh Fir'aun di zaman itu, maka lahirlah Nabi Musa seperti yang kita ketahui kisahnya. Kemudian dihanyutkan. Karena kita bukan mau fokus kepada kisah Nabi Musa, tapi tentang apa isi dari Sefer Shemot ini, isi kitab Keluaran ini, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita fokus ke situ kan. Nah, baru Nabi Musa ini yang kecil ini sebagaimana kita tahu dihanyutkan oleh ibunya, dan dia punya abangnya itu Harun. Kalau menurut dalam tafsir Ibnu Katsir itu Harun ini dia lahir, jadi Fir'aun itu dia membunuhi anak-anak laki-laki itu, sampai-sampai orang-orang Egypt itu, orang-orang penduduk Mesir itu bilang, seandainya kita bunuh semua anak laki-lakinya, nanti nggak ada orang yang kerja sama kita lagi. Nggak mungkin perempuan-perempuan ini yang kita suruh bekerja kepada kita. Karena mereka Bani Israel konteksnya diperbudak. Maka mereka buat kebijakan baru, yaitu 1 tahun masa pembiaran, 1 tahun masa pembunuhan. Nah, Nabi Harun dia lahir di masa pembiaran. Sementara Nabi Musa itu lahir di zaman pembantaian. Makanya ketika Nabi Harun lahir ya aman-aman aja. Sementara ketika Nabi Musa lahir, ibunya khawatir. Sehingga sampailah pada akhirnya ibunya sangat cemas, sehingga dia
menghanyutkan, atau di dalam beberapa versi cerita nanti dia hanyut sendiri karena ibunya, dia kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, dia ibunya mengikatkan Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak ya. Kemudian kotak itu ada talinya itu diikatkan ke tepi sungai Nil itu. Nah, setiap kali ibunya mau menyusui, dia ditarik ibunya talinya itu, ibunya susui. Nanti ketika ibunya selesai menyusui, Nabi Musa dibiarkan ikut apa itu lagi, tapi diikat dengan tali gitu, kotak tempat Nabi Musa itu tadi. Nah, waktu itu ibunya lupa menaruhkannya lagi. Ada satu cerita yang seperti itu konteksnya, sehingga Nabi Musa hanyut. Akhirnya ibunya nyuruh kakaknya, yaitu Miriam, untuk mengikuti Nabi Musa. Sampailah Nabi Musa itu hanyut. Nah, kalau di dalam Torah yang memungut Nabi Musa itu kan, kita kan tahu dia diambil oleh dayang-dayang istrinya Fir'aun atau putrinya Fir'aun. Kalau dalam Torah putrinya Fir'aun. Yang memelihara Nabi Musa itu putrinya Fir'aun kalau dalam Torah. Kalau dalam Al-Quran kita lihat, ya itu adalah istrinya Fir'aun, begitu. Akhirnya Nabi Musa ini diserahkanlah kepada putrinya Fir'aun kalau menurut versi Torah. Kalau menurut versi Al-Quran diserahkan kepada istrinya Fir'aun. Maka dia melihat bahwasanya anak ini sangat cantik. Nabi Musa ini maksudnya sangat, ketika orang melihatnya, dia akan jatuh cinta kepada bayi itu. Dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ibunya ini jatuh cinta dengan istrinya Fir'aun ini, jatuh cinta kepada bayi Musa itu, dan dia ingin agar Musa itu dipelihara bersama mereka. Dan konon disebutkan mereka memang belum punya anak ketika itu. Kalau menurut cerita Torah, tentu saja mereka sudah punya anak, Fir'aunnya, karena yang mengambil Nabi Musa itu kan adalah putri Fir'aun. Nah, ini saya campur dengan versi ceritanya, versi Islam. Untuk bagian ini aja ya, tapi nanti setelahnya kita coba lihat apa yang fokus di dalam Torahnya. Tapi memang karena saling berkait. Apalagi kalau kita baca Midrash. Midrash itu dia pelengkap. Jadi ada cerita-cerita di dalam Torah itu yang tidak diceritakan, maka orang Yahudi itu berusaha memecahkan masalah, berusaha mengetahui bagaimana latar ayat ini. Kenapa bisa ceritanya nuansanya begitu. Nah, celah-celah cerita itu diisi dengan kadangkala dongeng-dongengnya orang Yahudi dimasukkan ke situ. Artinya orang Yahudi bagaimana caranya supaya kisah ini lebih detail lagi gitu. Nah, itu literatur cerita-cerita yang seperti itu, tambahan-tambahan seperti itu di dalam literatur orang Yahudi disebut dengan Midrash. Midrash ini ada yang benar, yang dikonfirmasi oleh Al-Quran, ada yang memang bahkan tidak masuk akal. Ya, contoh dari Midrash itu saya kasih contoh ya. Tapi sebelumnya ya, Nabi Musa itu dia diambil kan oleh putrinya Fir'aun kalau menurut Torah, kemudian diberi nama Moshe. Namanya Moshe. Kalau kita baca Alkitab Ibrani, nama Nabi Musa itu namanya Moshe. Makanya orang Yahudi itu menyebutnya dengan Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ala Shalom. Ya, Rabbeinu itu artinya rabi besar kami. Orang Yahudi kan manggil pemuka agama mereka dengan sebutan rabi. Maka Nabi Musa ini adalah gurunya para rabi, maka dia sebut dengan Rabbeinu, rabi besar kami, ya, Moshe. Nah, Moshe itu artinya ya, ditarik keluar. Maksudnya ditarik dari sungai Nil itu tadi. Makanya disebut dengan namanya Moshe. Nah, salah satu contoh Midrash yang bisa saya kasih contoh itu, dan saya nggak tahu ini kalau seandainya ini ada di dalam hadis yang sahih, maka kita terima. Tapi setahu saya sebatas keilmuan saya yang sangat dangkal ini, saya tahu tidak ada cerita seperti ini di dalam literatur keislaman yang sahih. Yaitu waktu Musa ini yang menjadikan sebab Nabi Musa itu sulit ngomong, atau kalau ngomong itu nggak jelas gitu, sampai kan di ejek Fir'aun dia, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin, bukankah aku lebih baik daripada orang hina ini, yang mana dia ini hampir-hampir tidak mampu menjelaskan apa yang hendak dia katakan gitu. Makanya Nabi Musa itu kan ketika Allah utus, dia sampai doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan di lisanku, karena memang Nabi Musa ada kekurangannya dari sisi itu. Maka apa yang menyebabkan Nabi Musa ngomongnya kayak gitu? Orang Yahudi berusaha mencari cerita nih. Nah, wallahu alam ya, ini apakah cerita memang dari karangan orang Yahudi aja atau memang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya itu gini. Dulu ini Midrash ya, saya pernah dengar ada seorang dai muslim ya. Dia cerita ini. Dia tamatan dari Al-Azhar juga yang cerita ini, saya dengar. Nggak tahu saya, mungkin dia baca cerita ini dari Wikipedia atau dari mana, dari internet. Ya, tapi sebenarnya cerita-cerita ini, banyak cerita-cerita di Wikipedia, di internet itu yang tersebar
Justru sumbernya dari Israiliyat. Jadi kita harus teliti kalau baca-baca dari situ. Apalagi kalau Anda misalkan sudah bisa baca kitab, baca aja dari kitab-kitab para ulama, cukupkan dengan itu cerita-ceritanya. Nggak usah baca dari yang internet. Kalau Anda sudah, kecuali kalau Anda memang mau menekuni bidang, Anda memang sudah punya modal gitu, Anda mau membantah gitu kitab-kitabnya umat-umat terdahulu, dari sisi akidah mereka penyelewengannya di mana, itu lain pembahasan. Tapi oke, kita masuk ke ceritanya aja biar supaya mempersingkat videonya juga. Jadi waktu itu Musa itu yang waktu itu ditimang oleh Firaun. Jadi Musa ini dia mengambil mahkota Firaun, dipakai ke kepalanya. Maka para penasihat waktu itu ada jamuan makan, sedang ada jamuan makan. Maka penasihat-penasihat Firaun, penyihir-penyihirnya yang sedang hadir di acara makan bersama, makan besar itu, mereka mengatakan, oh jangan-jangan bayi inilah yang kami maksud sebelum ini, dia akan merebut kerajaan kamu, bunuh saja dia. Artinya dia mengambil mahkota itu tandanya dia akan merebut kerajaanmu nantinya. Maka putrinya Firaun bilang sama Firaun, jangan bunuh dia, kita uji saja dia. Akhirnya dia diuji, ujiannya itu bagaimana? Atau di dalam midrash yang lain disebutkan ada Yitro di situ. Yitro itu yang bakal menjadi mertuanya Musa nanti. Nah, Yitro itu yang ngomong kepada Firaun untuk jangan dibunuh tapi diuji saja. Ujiannya bagaimana? Diletakkan Musa di situ, kemudian ada mahkota Firaun dan juga ada bara api. Nanti kalau seandainya Musa mengambil mahkota, berarti Musa itu memang memang bakal merebut kerajaan Firaun. Maka ya silakanlah kamu mau bunuh dia, kan begitu. Tapi kalau Musa mengambil bara apinya, ya jangan dibunuh. Akhirnya ya di dalam midrash itu disebutkan Gabriel, ya Jibril, dia mendorong sikunya Nabi Musa ketika Nabi Musa mau mengambil mahkota itu, didorong sikunya Nabi Musa sehingga Nabi Musa mengambil arang bara api tadi dan memasukkan ke dalam mulutnya, sehingga Nabi Musa kalau ngomong itu nggak jelas. Nah itu midrash, itu contoh midrash. Nah tapi cerita itu jelas tentu saja tidak masuk akal bagi orang-orang yang mempunyai akal. Begitu. Tapi saya itu hanya mau mencontohkan midrash. Itu diantara cerita yang tidak ada di dalam Tanakh, tidak ada di dalam Tauratnya orang Yahudi, tapi itu ada di dalam literatur orang Yahudi yang lain. Nah, oke. Kemudian ketika Nabi Musa, singkat cerita Nabi Musa besar. Oke, ini kita mulai fokus ke dalam apa yang ada di dalam kitab Torahnya aja. Nabi Musa kita tahu dia memukul orang Egypt, ya, karena membela salah seorang dari kaumnya, yaitu Bani Israel. Matilah orang Egypt itu. Maka Nabi Musa pada hari yang berikutnya dia ada perkelahian lagi oleh orang yang sama, sehingga lawannya itu mengatakan, apakah kamu membunuh aku seperti yang engkau membunuh orang yang kemarin itu? Maka ketahuanlah Nabi Musa ini yang mau membunuh. Tiba-tiba ada, kalau di dalam Al-Quran itu ada seorang penasehat memberikan peringatan kepada Nabi Musa, sesungguhnya para pembesar akan mengejar kamu, maka pergilah kamu Nabi Musa. Maka Nabi Musa pergi dalam keadaan ketakutan, nggak tahu mau arah kemana tujuannya. Beliau berlari aja kemana arah, dibimbing, ikutin aja alurnya gitu. Akhirnya Nabi Musa sampai di Madian, negeri Madian atau Midian, tanah Midian kalau di dalam Torah. Kemudian dia tahulah kita bagaimana cerita ketika Nabi Musa membantu wanita yang mau memberikan minuman kepada ternak-ternaknya itu, sehingga nanti mereka pulang disuruh ayahnya itu namanya Yitro. Maka disuruh ayahnya itu panggil si Musa tadi yang menolong kalian. Panggil, kemudian ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia mengutarakan niatnya untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya. Nah, dan putrinya itu namanya Zipora kalau di dalam Torah. Baru akhirnya mereka menikah, nanti mereka punya anak namanya Gersom. Oke, itu cerita ini tentu saja kita mengetahui alurnya ada seperti itu di dalam Al-Quran. Walaupun tidak ada penyebutan nama Zipora, Gersom, itu tidak ada. Tapi kita tahu cerita itu di dalam, orang Islam juga tahu cerita itu. Baru sampailah ada periode di mana Nabi Musa itu pergi bersama keluarganya, kemudian dia melihat api. Kemudian dia mendatangi api itu, ternyata itu adalah semak-semak berduri yang ada apinya, terbakar. Tapi sebenarnya pohonnya itu tidak terbakar gitu, padahal ada api yang berkobar di pohon tersebut. Kemudian dengar Nabi Musa ada suara yang memanggil, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara Nabi Musa waktu itu. Makanya Nabi Musa itu dikenal sebagai orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa, kan di cerita itu Allah memberikan dia Nabi Musa mukjizat. Kemudian di dalam surah Thaha itu ada ceritanya, yaitu bisa kita simak. Kemudian Allah kan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, dan seterusnya. Kalau di dalam Torah juga ada, dan sebelumnya juga bahkan Allah kan mengatakan fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, tanggalkanlah kedua terompahmu karena engkau sedang berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Nah, ayat seperti itu persis. Ya, ada ayat seperti itu bahwasanya Allah menyuruh Nabi Musa itu untuk melepaskan terompahnya, itu ada ayat seperti itu di dalam Torah. Jadi cerita ini sama, versi yang ini cukup mirip gitu. Jadi kalau memang kita lihat alurnya secara umum memang mirip ceritanya itu. Tapi memang Torah dari beberapa sisi dia lebih detail memang. Tapi lebih detail bukan berarti itu sesuai dengan realita yang pernah terjadi, kan begitu. Akhirnya Nabi Musa itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah, kalau di dalam Torah itu Allah tidak langsung memperkenalkan dirinya, tapi dia mengutus Nabi Musa dulu, baru Nabi Musa yang nanya. Nah, kalau seandainya nanti mereka itu bertanya kepadaku, siapa yang mengutus aku harus jawab apa? Kata Nabi Musa. Maka dia mengatakan asyir itu ungkapan yang terkenal, aku adalah aku. Syalakhani alaihim, aku yang mengutus syalakhani alaihim, yang mengutus aku kepada kalian. Maka Nabi Musa disuruh membawa nama itu tadi sebagai nama Tuhan. Kemudian singkat cerita Nabi Musa nanti pergi bersama Harun, saudaranya. Harun itu sebagai juru bicaranya, karena Nabi Musa kita tahu bicaranya tadi bagaimana. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, mendakwahi Fir'aun dia di situ Nabi Musa. Sebagaimana kita ketahui ceritanya. Ini semua ada diceritakan di dalam Sefer Shemot, di dalam kitab Keluaran. Kemudian kita singkat saja, ketika Fir'aun tidak mau menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa untuk dibawa ke tanah perjanjian, karena mereka dijanjikan tanah, yaitu di eret Israel itu, tanahnya orang-orang Kanaan waktu itu, tanahnya orang Kanaan. Maka Allah SWT menguji mereka dengan makot Mitraim, yaitu tulah-tulah Mesir. Jadi ada 10, yang mana Allah SWT mengatakan itu juga di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan apa? Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda yang nyata. Yang mana 9 itu kalau di dalam tafsirnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan itu adalah, maksudnya ini 9 tanda itu yang disaksikan langsung oleh Fir'aun, ya. Makanya 9 tanda. Sebenarnya kalau kita mau ditambah yang lain, ada lagi yang lain, termasuk mana, salwa itu kan, dan juga kalau di dalam Torah itu ada tiang api dan tiang awan. Nah, sebenarnya mukjizatnya banyak Nabi Musa, membelah lautan dan sebagainya. Kalau di dalam tafsirnya Ibnu Abbas itu adalah tongkatnya Nabi Musa, kemudian tangannya Nabi Musa yang berubah menjadi cahaya ketika dia masukkan ke dalam bajunya, kemudian dia keluarkan, tangannya menjadi bercahaya. Sementara di dalam Torah dia putih, terkena kusta, seperti putihnya salju. Jadi di dalam Torah itu disebut dia terkena kusta tangannya itu. Dan itu tentu saja keliru. Allah SWT memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tangannya itu bukan jadi terkena penyakit kusta, tetapi menjadi bercahaya kalau di dalam Al-Quran, diluruskan oleh Al-Quran di situ. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga kemudian kita bisa lihat yang apa? Tahun-tahun paceklik. Kemudian peristiwa kurangnya bebuahan. Kemudian yang disebutkan dalam surah Al-A'raf itu, apa itu namanya? Yang pertama itu adalah At-Tufan, Al-Jarad, Al-Qummal, Ad-Dhafani, Ad-Dam, gitu kan? Yaitu apa tadi yang pertama? Topan, ya, topan, kemudian belalang, kutu, katak dan darah. Nah, ini totalnya kan ada 9. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu ada 9 tulah. Sementara di dalam Torah itu ada 10 tulah. Walaupun di dalam kitab Mazmur nanti ada yang menyebut 9 tulah, ada yang menyebut 11 tulah. Tapi tulahnya itu berbeda-beda memang. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada yang berbeda, ada yang sama. Tapi tulah yang terakhir di dalam Torah, karena Torah itu ada 10 tulah kan. Tulah yang ke-10 itu namanya tulah, istilah mereka itu makat bekhorot, yaitu kematian anak sulung. Karena kan tadi tulah-tulah sebelumnya, setiap kali diberikan tulah, Fir'aunnya itu berjanji akan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa.
Asalkan Nabi Musa menghilangkan tulah itu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, diangkat Allah tulah-tulahnya. Tapi ketika sudah diangkat tulahnya, mereka tetap, Bani Israel itu tidak diserahkan oleh Fir'aun. Dan terus begitu. Nanti didatangkan tulah yang lain lagi, minta doakan pada Nabi Musa, diangkat lagi tulahnya. Dia tidak mau menepati janjinya lagi. Sampai akhirnya tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 itu adalah peristiwa di mana kematian anak sulung. Jadi setiap anak sulungnya penduduk Mesir itu mati. Nah, tapi Allah mengatakan begini kepada Nabi Musa, perintahkan kepada Bani Israel agar mereka itu menyembelih seekor anak domba, yang mana darah dari anak domba itu harus dioleskan ke ambang pintu rumahnya, ya, yang ambang di kanan kiri itu tiang pintu rumahnya, dan juga di bagian atasnya darahnya. Maka setiap rumah yang ada tanda darahnya itu akan dilewati oleh Hakados Baruchu, akan dilewati oleh yang Maha Kudus, diberkatilah dia, oleh Hashem, oleh Allah. Allah akan melewati rumah itu. Nah, melewati itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesach. Itulah al-usul perayaan Paskah. Nah, Paskah itu, tapi ini Paskah versi Yahudi ya. Jadi orang Kristen itu hari raya mereka itu, makanya orang Kristen itu menganggap bahwasanya Yahudi ini adalah ibu bagi kekristenan. Kita nggak bisa memahami agama Kristen kalau kita nggak mengetahui Torah itu tadi, begitu. Nah, maka orang Kristen itu masih memasukkan bagian kitabnya orang Yahudi ke dalam kitab mereka. Tanahnya orang Yahudi ini masih masuk ke dalam bagian dari kanon Alkitabnya orang Kristen. Dan Tanakh ini di dalam agama Kristen disebut dengan Perjanjian Lama. Nah, jadi Paskahnya orang Yahudi itu identik dengan peringatan sebelum keluarnya mereka ke tanah Mesir, keluarnya mereka dari Mesir itu, memperingatkan mereka pada peristiwa Exodus, keluaran dari Mesir. Itu Paskahnya Yahudi, identiknya dengan itu. Sehingga ketika Bani Israel mengamalkan itu, mereka di malam hari mereka memakan hidangan Paskah, domba itu tadi yang mana darahnya sudah mereka oleskan ke ambang pintu rumahnya. Maka di malam itu juga penduduk Mesir itu semua anak-anak sulung mereka mati dibantai oleh Hashem. Sehingga Bani Israel itu berkesempatan pada saat itu, udah pergi aja kalian, kata Fir'aunnya. Akhirnya diizinkan sama Fir'aun, akhirnya kaburlah mereka. Pada saat itu Bani Israel dipimpin Nabi Musa. Tapi ketika mereka sudah pergi, Fir'aunnya berubah pikiran, dikejar akhirnya sama Fir'aunnya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, pembelahan laut itu, kemudian mereka keluar. Nah, ketika mereka sudah keluar, Fir'aun tenggelam. Yang terjadi adalah mereka itu tidak langsung masuk ke tanah Kan'an itu tadi, enggak. Tapi mereka harus menerima Taurat dulu di Gunung Sinai. Tapi kalau kita melihat dalam konteks Torah, mereka itu mengalami fase yang namanya turunnya roti mana, karena mereka bersungut-sungut, bangsa Israel ini. Mereka bersungut-sungut, minta minuman, minta makanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wa salwa, kan, kalau di dalam Al-Quran itu kan. Nah, wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa. Maka diberikan manna wa salwa. Manna wa salwa. Manna itu dia roti. Kalau di dalam Torah kita orang ahlul kitab itu sering menyebut dengan roti manna. Kalau salwa itu dia seperti burung puyuh gitu. Nah, itulah makanan Bani Israel. Sehingga mereka kemudian ada perang pertama mereka dengan orang Amalek. Ya, di periode itu sebelum mereka sampai ke Gunung Sinai, baru nanti singkat cerita mereka sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai mereka menerima Asyarat Hadevarim, Nabi Musa. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, beliau menerima Torah. Nah, peristiwa itu tadi itu terjadi 49 hari dari Pesach, dari Paskah itu sampai ke kemudian selama 49 hari, baru di hari ke-50-nya itu adalah peristiwa penerimaan Torah di Gunung Sinai menurut orang ahlul kitab. Sehingga Nabi Musa menerima Torah di Gunung Sinai. Yang diterima Nabi Musa berbeda. Kalau di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'i mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', sebagai petuah, sebagai petuah bagi Bani Israel dan perincian segala sesuatu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menuliskan itu di dalam alwah, di dalam lauh. Dan alwah itu dia bentuknya jamak. Jamak itu kan lebih dari 2. Artinya 3 ke atas. 3 termasuk jamak. 2 belum jamak kalau di dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Ibrani 2 itu sudah termasuk jamak. Nah, jadi kalau di dalam versinya Ahlul Kitab, yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai itu bukan Taurat secara utuh, bukan. Sementara Taurat itu menurut orang Yahudi, itu diterima, itu adalah karya tulis Nabi Musa. Nabi Musa yang menulis Taurat itu.
Taurat yang Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemit Berdevarim itu ditulis oleh Nabi Musa menurut tradisinya Yahudi. Sementara yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai itu hanya 10 firman saja. Yaitu yang Anochi Adonai Elohecha asher hotetika me'eretz Mitzrayim mibein avadim lo yihilecha Elohim akhirim alpanai lo ta'aseh lecha fesel fekoltemuna asher bashamai mima'an va asher ba'aret mitachat va asher bamai mitachat la'aret lo tishtachave lahem velo ta'afdem ki Anochi Adonai Elohecha elkana poket avon albanim al shileshim va al ribeim lesona eve oseh chesed la'alafim le'ahavai ul shumrei mitzvotei lo tisa et shem Adonai Elohecha lashaf kilo yanake Adonai asher isha et shemot lashaf zachor et umah shabat le'ekadesho ila akhirnya. Pokoknya itu ada 10 firman. Intinya ya perintahnya berhubungan dengan kalau di awal-awal itu saya kasih contoh ya artinya ini. Artinya bagus sebenarnya. Anochi Adonai Elohecha. Aku adalah Adonai Tuhan kamu. Ya, Asher hotetika me'eretz Mitzrayim yang telah mengeluarkan kamu dari tanah Mesir mi bait avadim dari rumah perbudakan. Ya, lo yihilecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada bagimu ilah-ilah lain di hadapanku. Ki Anochi Adonai Elohecha elkana, karena aku adalah Adonai Elohimu, Elohim yang pencemburu. Elohim itu artinya ilah, artikan aja ilah. Kalau saya bilang Elohim artinya ilah. Ya. Ilah itu kan Tuhan, sesembahan. Gitu. Lo yihilecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada bagimu ilah-ilah lain di hadapanku. Ya. Baru apa saya bilang tadi? Lo yihilecha Elohim akhirim alpanai. Lo ta'aseh lecha fesel fekol temun. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Asher bashamai mima'al, baik yang ada di langit di atas, wa asher ba'aret mitachat, maupun yang ada di bumi di bawah, wa asher bamai mitachat la'aret, maupun yang ada di air di bawah bumi. Lo tishtachave lahem velo ta'afdem. Jangan sujud kepada mereka, jangan menyembah mereka. Ki Anochi Adonai Elohecha elkana, karena aku adalah Adonai Elohimu, Elohim yang pencemburu. Nah, dan seterusnya. Jadi itu yang diterima oleh Nabi Musa, hanya 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu berisi 10 firman. Nah, ketika Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, dia melihat bangsa Israel itu menyembah egel zahab, patung anak sapi, ya, patung lembu emas itu. Akhirnya Nabi Musa melemparkan Torah itu tadi. Ya. Kalau di dalam Torah memang digambarkan dia pecah Torahnya itu, sehingga Nabi Musa menulis ulang Torah yang baru. Nah, ketika dia sudah pecah Torahnya itu, bahkan Nabi Musa itu ya sampai menghancurkan, saking marahnya kepada Bani Israel, dia sampai menghancurkan patung lembu emasnya itu, kemudian dia bakar, dia debunya itu nanti dia siram air, baru airnya itu disuruh minum kepada Bani Israel. Saking keselnya Nabi Musa sama Bani Israel. Karena gimana ya, mereka itu baru aja diselamatkan, mereka melihat mukjizat yang sangat besar. Yang jelas nggak ada andil si anak sapi ini, patung anak sapi ini terhadap pembelahan lautan itu. Bahkan dia belum ada kan patung anak sapi itu ketika itu. Kan dia dibuat oleh Samiri di dalam Al-Quran. Sementara di dalam Torah, tahu nggak siapa yang buat itu? Nabi Harun. Ya. Jadi di dalam Torah itu nggak ada penyebutan Samiri membuat patung anak sapi, membuat egel zahab. Justru yang membuat patung anak sapi itu adalah Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu adalah orang yang membuat berhala untuk disembah oleh Bani Israel di dalam Torah. Sementara Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Nabi Harun di dalam Al-Quran. Begitu kan. Dan itu memang sebenarnya sangat tidak masuk akal, karena begini, Nabi Harun itu kan adalah seorang nabi, namanya dia seorang nabi, dia itu kan dia mendapat, ibarat kata begini, kita itu dia langsung berinteraksi dengan Tuhan. Kita aja ya yang tidak berinteraksi dengan Tuhan, sebagian kita betul-betul sebagian manusia itu ada yang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada orang-orang yang ragu Tuhan itu ada nggak ya. Ketika ada orang yang ragu, kemudian dia melihat, dia mendapat informasi bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu mengajak bicara dia. Tuhan mengutus dia menjadi seorang nabi. Kira-kira dia ragu nggak tentang keberadaan Tuhan? Mustahil dia ragu. Karena dia sudah merasakan langsung, oh Tuhan itu memang ada. Dia sudah mencapai derajat hakul yakin. Tuhan itu memang ada. Begitu. Walaupun dia belum menyaksikan dengan matanya, tapi dengan diajak bicara itu sudah cukup untuk dia mencapai derajat hakul yakin. Begitu ya. Nah kalau ya, atau ainul yakin lah, ya kan. Wallahu a'lam. Ketika hakul yakin mungkin ketika nanti disingkapkan hijab di hadapan Allah Ta'ala. Nah, intinya dia benar-benar Nabi Harun itu sudah mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Mustahil Nabi Harun membuat berhala seperti itu. Sehingga ini cerita Torah ini sebenarnya bertentangan dengan akal sehat. Tidak benar. Tidak mungkin Nabi Harun itu membuat berhala untuk disembah Bani Israel. Maka yang benar adalah yang dalam Al-Quran. Bahwasanya yang membuat berhala itu adalah Samiri. Nah, itu di dalam cerita yang ada di dalam Torah. Kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang kita ketahui. Nah, tapi intinya
kita nggak mau fokus ke dalam kisahnya Nabi Musa ya, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi. Maka kemudian di Sefer Shemot ini, di kitab keluaran ini, di antara yang dibahas itu adalah tentang pendirian Hamishkan, tabernakel, kemah suci, kemah pertemuan. Jadi Bani Israel itu diperintahkan, diberikan instruksi yang sangat detail. Jadi Torah ini sangat detail. Saya kasih contoh ya, saya bacakan ini. Anda perhatikan bagaimana detailnya Torah itu. Makanya orang, saya bilang, ahlul kitab itu sendiri membaca kitab mereka itu membosankan. Mereka itu banyak dari ahlul kitab yang tidak pernah membaca kitab mereka ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Ya. Jangankan perjanjian lama. Jangankan yang seluruh Bible ini, perjanjian lama aja belum tentu mereka bisa selesaikan bacanya itu dari awal sampai akhir. Karena memang membosankan. Saya kasih contoh begini. Ini bukan maksudnya karena saya Islam saya bilang membosankan, tapi memang kalau Anda membaca ini, Anda akan paham ini sangat membosankan. Anda akan melompat di bagian ini. Contoh ya. Ini di Keluaran pasal 25 ayat 10. Perintah Hasyam kepada bangsa Israel. Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus melapisinya dengan emas murni dari dalam. Jadi instruksinya itu sangat detail terus tuh. Sepanjang pasal ini petunjuk untuk mendirikan kemah suci persembahan khusus. Kemudian pembahasan tentang tabut hukum, pembahasan tentang meja roti sajian. Cara membuatnya itu dijelaskan sangat detail. Nah, dan ini kan nggak apa ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu kan konteks sejarahnya itu untuk bagaimana Allah itu hanya menceritakan cerita-cerita yang kita dapat mengambil pelajaran di balik itu. Kalau di dalam Torah enggak. Di dalam Torahnya orang Yahudi itu instruksi-instruksi itu semua dicatat. Nah, sehingga itu yang membuat tentu saja ya Torah itu mustahil untuk dihafal oleh orang Yahudi seluruhnya. Tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dimudahkan untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah Ta'ala. Bahkan ini pembuatan kemah suci. Kemah suci itu ya itu yang sedang kita bahas, Hamishkan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 kain tenda. Bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya dan benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Haruslah kau sulam gambar kerub pada kain itu. Panjang tiap kain tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. Semua tenda kain itu harus sama ukurannya dan seterusnya. Ya, panjang itu masih panjang lagi. Kalau mau saya baca semua habis video ini. Ya. Intinya Torah itu sangat detail memang. Jadi Bani Israel itu diperintahkan untuk membuat Hamishkan, membuat kemah suci. Yang mana mereka itu adalah tempat ibadah mereka, pusat mereka selama mereka berkeliling-keliling di padang gurun. Karena kan Bani Israel itu sebelum masuk tanah perjanjian, di tanah perjanjian nanti kan mereka ada Baitul Maqdis di zaman Nabi Sulaiman, itu mereka udah mulai ibadah di Baitul Maqdis tuh. Sementara kan mereka masih di pengembaraan mereka ini bersama Nabi Musa sebelum masuk tanah perjanjian, maka mereka butuh tempat ibadah khusus. Yaitu dia kemah suci itu. Ini yang diinstruksikan untuk dibangun. Ya, paham ya konteksnya bagaimana? Jadi mereka walaupun tinggal di kemah-kemah, mereka tetap ada satu kemah di mana kemah itu untuk ibadah. Paham ya? Tempat pusat ibadah mereka. Nah itu namanya Hamishkan. Ya, atau disebut juga dengan tabernakel, kemah suci. Ya. Nah itu tentang kitab Keluaran. Banyak lagi pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Keluaran, termasuk juga pakaian Kohanim, pakaian para imam, instruksi pembuatan pakaian imam dan seterusnya. Nah kemudian kita masuk ke Sefer Vayikra, kitab imamat.